Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Shadaqallahul azim. Surat Al-Fat ayat yang ke-29. Jemaah subuh rahimakumullah. Ternyata tidak semua umat manusia di atas dunia ini menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita oleh bapa dan ibu yang berbahagia, orang yang berada di Makkah saja nan sakampung jo Nabi Muhammad nan mengikuti akan kehidupan Nabi Muhammad, bahkan mereka melihat setiap hari Nabi Muhammad itu belum tentu lagi menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh rahimakumullah. Jadi kalau kita menjadi pengikut Nabi Muhammad, berarti kita nanti bapa dan ibu pasti dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bapa dan ibu yang berbahagia, dengan ayat yang kita bacakan dari surah Al-Fat, awak tanya diri awak masing-masing, yo la tamasuk kita sebagai pengikut Nabi Muhammad atau tidak? Apakah orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ialah termasuknya mengikuti Nabi Muhammad? Belum tentu lagi ibu. Tak cukup dengan berbekalkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jemaah subuh rahimakumullah. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ibaratnya bapa dan ibu adalah seperti orang solat berjamaah. Solat berjamaah ada imam, ada makmum. Imam untuk diikuti, yang mengikutinya adalah makmum. Tak boleh kita mendahului imam.
Dan tak lo boleh kita bapa dia ibu nang kala mak dewa saja berimam itu. Makanya di dalam solat saja bapa dia ibu yang berbahagia sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Sebagai contoh dari solat berjamaah Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu ketaatan dan kepatuhan di dalam beribadah diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh awak membantah imam dan boleh awak menegur imam. Ibu ya, menegur imam boleh ya, Bu? Boleh. Kalau imam salah, kalau imam keliru, kalau imam itu lupa, itu diingatkan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Yang pada hakikatnya apa yang dikerjakan oleh imam, kita mengikuti Bapak dan Ibu. Imam berdiri, kita berdiri. Ustaz, imam berdiri yang mau duduk itu nak mengikuti imam. Boleh duduk, Bu? Boleh. Kalau awak kalau awak sakit atau beruzur ndak talok dewa tagak. Imamnya berdiri, ibu duduk pakai kursi. Sah solatnya, sah. Kenapa? Itu ilatnya karena dia beruzur. Jangan dikecek lo ndak mengikuti imam Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jemaah rahimakumullah, dikala imam itu takbir, kita iringi dengan takbir. Tak boleh lo sama dah, Bu. Mendahului tidak boleh, sama tidak boleh. Sudah imam baru kita Bapak dan Ibu yang berbahagia. Begitulah selanjutnya kita dalam melaksanakan solat berjamaah. Kenapa seperti itu Bapak dan Ibu? Itu lambang ketaatan. Sebagai kepatuhan dan ketaatan si makmum terhadap imam. Tak boleh kita menyalai-nyalainya, Bu. Kita menyalai dari ketentuan imam itu Bapak Ibu yang berbahagia, maka tak sah solat kita. Kecil imam ya, Bu ya. Sab lurus rapat. Ya, Bu. Sab lurus rapat. Dibuat sab dewa mode Bu, bengkok sab itu. Laisa solat berjamaah, Bu. Tidak sah. Rapat, awak nak rapik-rapik tu. Siko surang. Laisa solat berjamaah, tidak sah Bapak Ibu yang berbahagia. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita perhatikan. Dan ini diperlihatkan, Bu. Begitu kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang didatangkan oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasul, artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, yakini, ambil, amalkan. Tak boleh kita bantah. Apa yang dia perintah, laksanakan. Kemudian, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang, tinggalkan. Ajan kita ko ibu ndak adil. Ketika Allah melarang, ketika Allah memerintah, awak kerajuan. Ketika Allah melarang, awak hentikan. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan kita, ndak awak kerajuan. Ketika Nabi Muhammad melarang,
ndak awak hentikan. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia. Apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, itu betul-betul sama apa yang diperintah oleh Rasul dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ati Allah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Diterima taat kepada Allah kalau taat kepada Rasul. Diterima taat kepada Rasul kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ambo taat ke Allah sajanya, ke Rasul indak, batal ketaatan itu. Jadi jangan main-main Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya di dalam syahadat itu syahadatain, syahadatullah wa syahadatur Rasul, syahadat Allah dan syahadat Rasul. Taat ke Allah, taat ke Rasul. Jemaah subuh rahimakumullah, apa yang diucapkan oleh Allah itu diuraikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin seperti contohnya dirikan solat, cara mendirikan solat itu diuraikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Quran mungkin itu secara global, secara umum, kadang mungkin ikut perintah saja, tapi bab melaksanakan perintah itu sudah diuraikan oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, takkan pernah kita sebagai umat Nabi Muhammad ini membeda-bedakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh rahimakumullah. Maka dikala kita berbicara tentang orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, di akhirat nanti tidak semua umat ini menjadi pengikut Nabi Muhammad itu Bapak dan Ibu. Tidak semuanya. Bahkan ada yang melapor kepada nabi-nabi yang lain, ya, melapor kepada nabi yang lain, memohon syafaat, memohon pertolongan nabi-nabi yang lain selain dari Nabi Muhammad, itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada manusia. Hanya Nabi Muhammad sajalah yang bisa menolong manusia di akhirat Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bagaimanapun hebatnya Nabi Adam, bagaimanapun hebatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain, yang namanya syafaat tetap terpegang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah subuh rahimakumullah, benar enggak kita orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad tersebut? Kalau kita Bapak dan Ibu yang berbahagia tidak tercatat sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti juga Bapak dan Ibu tidak akan bertemu dengan beliau. Contoh ibu bapak yang berbahagia, lah hidup bana basamojo Nabi, paman Nabi Abu Lahab, Abu Talib. Apakah dia sebagai pengikut Nabi Muhammad, Bu? Tidak. Walaupun dari keluarga Nabi. Bayangkan ibu bapak yang berbahagia. Abu Lahab kan keluarga Nabi, Bu. Iya. Abu Talib, iya. Tapi tidak
pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang ibu tu. Jadi lun tentu lo ibu, anak awak, cucu awak, keluarga awak, kabasamu awak lah nanti di surga lun tentu itu. Ibu ya. Ustaz lai kabatamu jo ambo jo suami ambo nanti dalam surga ustaz lun tentu lai. Kecil papa ustaz lai kabatamu jo ambo jo bini ambo surga alun tentu lai. Jo anak lun jale lai. Jo menantu pulai. Sedangkan keluarga Nabi saja tak dipertemukan oleh Nabi di dalam surga oleh Allah nanti. Keluarga Nabi apa boleh awak? Kadang awak dalam hidup ko bapak ibu yang berbahagia di keluarga tu akan tak sayo sakato, tak sama-sama taat, tak sama-sama soleh, tak sama-sama beriman secara benar. Ada malu apa sebut biswa? Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Aku nan kita inuk manuangkan bapak dan ibu. Alun tentu orang nan salah piak sakit tidur jo awak tua batamu di dalam surga biswa. Kalau yang diikuti dan orang yang mengikuti itu sama bapak ibu yang berbahagia, bertemulah dia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang diikuti, kita yang mengikuti, sama dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi, bertemulah kita. Kalau jalan bapak ibu yang berbahagia, silakan berbeda-beda cara jalan bu ya. Oh ibadah kita adonan banyak, adonan seketik, ada ibadah kita nan disiplin, ada ndak disiplin, ya. Tu balik ke diri wasan surang bapak ibu yang berbahagia. Nan jali awak mengikuti alur, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajan kita mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi awak tidak termasuk orang yang mengikuti beliau. Jemaah subuh rahimakumullah. Di dalam surat Al-Fat itu Bapak Ibu ayat yang ke-29 paling hafal oleh kita itu. Itu berulang-ulang disampaikan oleh ulama kita Bapak Ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu dua kata yang sangat istimewa Bapak Ibu. Pertama Muhammad, yang kedua Rasulullah. Pakot dua kata itu didakikkan Bapak Ibu yang berbahagia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan pada diri kita. Benarlah Muhammad itu utusan Allah. Allah yang memerintahkan, Allah yang mengutus. Karena Allah sudah mengatakan seperti itu, makanya kita tidak boleh ragu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik kata tadi, apa yang dia perintahkan kita tidak ragu, apa yang dia larang kita tidak ragu. Adakah Rasul memerintahkan Bapak Ibu yang berbahagia untuk solat berjamaah, Bu? Ada perintahnya, Bu? Ada. Adakah Rasul memerintahkan solat di awal waktu, Bu? Ada. Adakah Rasul memerintahkan solat berjamaah? Ada.
Adakah Rasul memerintahkan solat di masjid? Ada. Kalau sempat bapak dan ibu, rumah saji langang lapau rami de orang, tu tandanya umat ko ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Ragu manusia dengan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ragu dengan utusan Allah, berarti mereka ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tauhid. Jadi tauhid itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, bukan hanya meyakini Allah saja sebagai Tuhan, tapi wajib meyakini Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikala umat timbul keraguan-raguan pada dirinya, tanda umat itu Bapak dan Ibu belum lagi kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak dan Ibu ada kajiannya Ma'rifatur Rasul, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, awak kalaulah kenal jo Nabi Muhammad, bapak dan ibu enak dibacakan saja nama Nabi Muhammad itu, langsung timbul rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad, bapak dan ibu yang berbahagia. Tadi lai dibacakan nama Muhammad bu sebelum solat bu. Lai. Bila tu? Kut orang azan tadi. Dibacakan bu. Lai. Maka umat Nabi Muhammad ketika dibacakan nama Muhammad itu, tersentaklah batin mereka untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad itu bapak dan ibu. Tapi kalau biasa-biasa saja dibacakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biasa-biasa si manusia itu tandanya ndak pengikut Nabi Muhammad itu. Ibu ya, ndak ada reaksi, ndak ada semangat, ndak tergerak hati untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi. Ini bapak dan ibu yang berbahagia, jangan mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu. Itu yang Muhammadur Rasulullah. Kalau nama-nama Muhammad kini ibu ndak bisa disambung dengan Rasulullah. Kan banyak juga orang bernama Muhammad tu bu. Ya bu, ada orang nama Muhammad bu. Baik. Boleh aku disambung namanya Muhammad Rasulullah bu? Ndak boleh. Kalau nama Muhammad ini tak bahad. Tapi kalau disambung jo Rasulullah, laikuk sama awak jo Nabi Muhammad dan dikecekkan Allah tu kalau tak bisa bapak dan ibu yang berbahagia. Itu sangat barik tu. Barik. Karena kita bapak dan ibu yang berbahagia bukan sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai hamba Allah, bukan sebagai Rasulullah. Yang Rasulullah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat dalam ayat itu. Siapa yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu? Walladzina ma'ahu, orang-orang yang ingin bersama dengan Nabi Muhammad tu kata Allah, siapa mereka itu? Asyidda'u alal kuffar.
tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Ustaz, kalau model itu awak artinya tidak boleh takut-takut orang kafir. Ya tidak boleh takut dah. Jangan sampai awak diatur, jangan sampai awak diperbudak, jangan sampai awak dipermainkan. Tiba masa perang ya perang. Nah, tu basa-basi je orang kafir ke? Orang kafir basa-basi, abi main kita apa dia boleh berbahagi. Nabi juga selesai beliau perang Khandak, kembali ke rumah. Di rumah ketika itu Ummu Salamah. Tiba di rumah Bapak Ibu, namanya kembali perang dari perang Khandak sudah menang. Diletakkan senjata dari Nabi itu. Dibarasian senjata tadi, dibarasian badan dari Nabi. Sedang membarasian badan tu, turun firman Allah kepada Nabi Muhammad, apakah engkau sudah merasa senang dengan setelah berhasilnya di perang Khandak membunuh orang-orang kafir? Turun firman Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, perjuangan engkau belum selesai menumpas habis orang-orang kafir. Belum. Teman Nabi Ibu. Itu cerita di dalam surah Al-Ahzab. Aku cek malaikat. Itu ada Bani Quraizah. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang bersekutu dengan tentara-tentara kafir tersebut di perang Khandak. Mereka belum terbunuh lagi Muhammad. Angkat senjata kamu itu, tumpas mereka. Begitu Bapak dan Ibu. Maka seluruh Bani Quraizah itu lebih kurang 900 orang terbunuh dalam perang Bapak Ibu yang berbahagia. Gitu. Dia orang-orang kafir, kau perlu dia biar di dunia. Tidak main, Ibu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka perang di masa Nabi itu tidak sekali, 2 kali, 3 kali, Pak. Berulang-ulang kali. Kenapa? Karena orang kafir ini setiap saat berusaha menghabiskan umat Islam di dunia ini. Jadi sangkul apa ilmu awak nak aduh toleransi lah badamai-damai awak. Tak bisa Bapak dan Ibu yang berbahagia. Karena memang Bapak Ibu lihat di dunia ini, kalau di sebuah negara itu Pak, banyak umat Islam di situ tinggal orang kafir aman. Dijamin aman. Lima contohnya Indonesia. Iya Bu. Aman orang kafir Indonesia Bu. Aman. Tak ada orang gaduh-gaduhnya. Lewat kaja-kaja orang kafir tu Bu. Tak. Lewat nayo je Bu. Tak ada. Kenapa? Islam itu damai. Islam itu memberikan ketenangan, kebahagiaan, melindungi orang lain. Itulah dulu yang dilahirkan oleh Nabi pada yang berbeda, piagam Madinah, melindungi umat Islam, melindungi orang yang bukan Islam, damai seluruhnya. Cari apa Ibu? Kalau di sebuah negara banyak orang kafir, sedikit orang Islam, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cino, silakan Ibu. Yang hari dibantai orang Islam gini. Itu kurang ajarnya orang kafir gua. Udah terjadi Bapak Ibu yang berapa mereka yang dianiaya setiap hari, yang dikurung, yang dirantai, yang dibunuh. Bayangkan Ibu tuh, masukkan ke dalam kerangkeng-kerangkeng itu produksi itu.
Itu terjadi. Jadi jemaah rahimakumullah, pengikut Nabi Muhammad itu tegas terhadap orang-orang kafir, tidak main-main. Supaya kita Bapak Ibu yang berbahagia ada harga diri kita itu. Jangan kita mudah diatur-atur dan dipermain-mainkan. Ini kan di luar bahasa-bahasa, kita jangan keras-keraslah terhadap orang-orang kafir, Ibu ya. Damai-damai awak, toleransi awak tiap hari. Kini menyembah Allah, besok menyembah Yesus, Ibu ya. Kini ke masjid, besok ke gereja. Kini Islam, besok kafir loleh. Bapak dan ibu yang berbahagia, hati-hati ke depan Indonesia ko. Kita tidak memusuhi mereka, kita tidak mengganggu mereka Bapak Ibu yang berbahagia. Karena Islam itu tidak ada mengganggu orang Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada. Orang Islam ko kecil Nabi, al-mu'min kan nahli. Umat Islam, orang beriman ketika cek Nabi seperti lebah. Ya Bu, serupa jola. Lai pernah ibu cari lebah. Lai. Ini ibu cari. Sarangnya, madunya, apanya ibu cari. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Jadi orang beriman, orang Islam seperti lebah. Oh, lebah itu luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Tidak ada marusak. Di mainggo tidak ada nan patah dinyo. Ibu ya. Tidak ada mengganggu dah Bu. Tidak ada orang tegaduan dia ada. Yang dimakannya selalu itu yang bersih-bersih. Itu kalau lebah tu Bu. Dan diminumnya nan berasia-berasia. Pokoknya awak minum apa? Minum madu lebah. Ya Bu ya. Kan tak ada dari yang lain, kan tak ada dah Bu. Dari lebah kan luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Karena nanti minumnya yang berasia-berasia itu. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, lebah itu jangan coba-coba diganggu. Jangan digadua-gadua. Kalau digadua apa Bu? Gadua lah Bu. Siku jadi mati. Siku jadi kama pak lari. Lari dah. Dikajanya terlibat sesama tu. Ustaz, kami lari ke dalam tabik, nyutungguan di luar. Barahala mo dapat menyelap la bayi tu ko. Barahala mo nyo. Di luar you tagak Bu. Ibu bapak yang berbahagia. Itu mental orang Islam. Jangan coba-coba diganggu orang Islam ini. Satu saja diganggu orang Islam lain akan melindungi bapak dan ibu yang berbahagia. Tak salah tu. Al-mu'min kan nahli kata Nabi. Orang mukmin itu seperti lebah, persatuannya luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Jangan diganggu saudaranya. Jangan dianiaya saudaranya. Kalau menganiaya orang Islam, berarti menganiaya orang Islam lainnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi orang pengikut Nabi Muhammad memang seperti itu. Asyidda alal kufar. Satu. Yang kedua,
Umat Islam itu Bapak Ibu yang berbahagia, pengikut Nabi Muhammad SAW, membuang dan mengikis semua sifat-sifat kekufuran di dalam hati. Aju sifat-sifat kekufuran itu buang dari hati awak. Jangan dipakai. Namanya orang kufur, orang kafir, ingkar, pemalas, membantah, melawan, banyak dalil, tidak mau patuh, tidak taat. Maka ada, ini diungkapkan salah satu ayat yang hafal oleh kita. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir ko kecil Allah ndak namu diajai. Ndak namu dia peringatan debu. Kenapa? Karena sifat kekufuran itu yang ada di dalam hatinya. Ini jemaah rahmatullah. Buang daripada diri kita. Kalau sempat umat ini Bapak Ibu yang berbahagia, ada di dalam hatinya sifat kekufuran, maka mereka akan merasa berat dan susah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diungkapkan oleh Nabi Bapak Ibu dalam hadisnya, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh dia sudah menjadi kafir yang sebenarnya. Itu bayu ibu. Orang kafir tidak salat. Orang yang seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia, dia jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia meninggalkan salat. Siapa yang salat? Hanya orang yang patuh, orang yang taat, orang yang masuk ke dalam hatinya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, Ibu yang berbahagia, kata Allah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Wahai Nabi, tumpas habislah orang-orang kafir di atas dunia ini. Jangan kamu bersifat kekufuran itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kini keadaan awak Bapak dan Ibu, yulah ya awak bisa tegas terhadap orang kafir. Kini Bapak dan Ibu alun nampak lah kita tegas-tegas orang kafir itu Bu. Kita masih diatur-atur, kita masih dipermain-mainkan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Masih permainkan Bu. Ama berlaku hukum Islam di Indonesia ke? Tak berlaku cik. Ya Bu ya. Selagi tidak hukum Allah yang diperlakukan di dalam hidup ini, hidup manusia tidak akan aman. Dijamin tidak aman. Di negara kita Bu, tidak ekonomi meningkat kini tu, dan meningkat kejahatan tu nak meningkat. Kalau ekonomi meningkat kayolah wak. Sentiang lagi kita Bu enak. Tapi yang meningkat adalah kriminal, kejahatan yang luar biasa. Ini Bapak dan Ibu yang berbahaya yang terjadi di masyarakat ini. Apakah itu Bapak dan Ibu? Karena manusia kok hari kini tidak ada kekuatan. Ibu ya. Kekuasaan ada, tapi kekuatan tidak ada. Lihat orang Islam berkuasa Bu, lain. Lihat orang Islam menjabat Bu, lain. Tapi umat Islam tidak punya kekuatan. Kekuasaan ada, tapi tidak kuat. Ibu ya, tidak kuat kita Bu. Bakom itu dalam istilah orang kita Bapak dan Ibu, yang terjadi kini ko kecek orang Minang tu apa? Lurah ko ndak babatu dia. Tu Bu. Lai tahu Ibu lurah. Di mana lurah tu?
Lurah yo ngarai yo ibu ya tak. Lurah bu kalau ndak babatu masuk orang ke lurah tu dilanyau-lanyau dilinyak-linyaknya lurah tu orang jadian sawah lurah tu orang. Ha? Coy ibu lurah tu ada batu-batu gadang di situ. Pijak dia ibu. Cahaya ke ibu tu. Culunya lah batu-batu gadang-gadang tu. Ha, mana kecahaya bekok kaki ibu atau batu tu? Patah-patah boleh kaki tu. Itu kekuatan bapak ibu. Akini lurah kau ndak batu kalau dia menangkap bau boleh. Ajalah masuk gini. Masuk gini ibu. Lurah ndak batu boleh. Tak ada kekuatan ibu. Kekuatan buat gini ke? Ndak ada. Lah, ibaratnya lah ibu. Ijuk ndak bersaga. Tahu ibu ijuk? Ijuk tu selagi ada saganya tu ibu ya. Acok kaca dia ibu. Babu. Batangan ibu dia nyo. Luko nak, bagus luko. Saga itu tajam, tu senjatanya. Kaca lewat aja. Kok bisa mu dikokok? Ijuk tu kok ada saganya. Tak takluk dapat, jual dapat. Tapi ijuk kok kini lah dipermain-mainkan orang. Lah dibuik-buik ke untuk janggui, untuk sungguh-sungguh ke orang ijuk tu. Ibu ya, delatan orang siko, atau di siko. Pengalih, tak ada saganya leh dipermain-main jadikan segala macam ibu. Tak. Selagi ada saganya ibu, ijuk tu jangan dipermain-mainkan. Abi tangan kita. Begitu bapak ibu yang begitu hebatnya. Ale ibu. Ibarat ular ndak babiso kini ibu manusia. Ibu ya. Kalau ular ndak ada biso ba bu? Tu orang ndak takut ular tu dah. Ba, dia sekadang tonggak ku ular bu ya. Kalau bisonya ndak ada, dipermain-mainkan orang lah. Coba bisonya ada. Sekadang kau jadi ibu Ada sekadang kau di rumah ibu ular tu lari ibu ya. Apa lari ibu ini? Tak? Bisonya ada apa dia? Mematikan dia. Waktu apa dia boleh membagi. Ibarat apa bu? Ibarat harimau ko harimau munguh. Tahu dia munguh bu? Hai. Orang kalau munguh apa bu? Tak ada gigi je. Garamannya tak ada le tu. Tulang ngunguh nama itu. Semua gaik-gaik gue. Dari hari ke hari kan gigi Nabi, garaman Nabi. Akhirnya ana lama le bu. Ana lama bubuh saja. Bagus bubuh. Itu nak talok le. Minang ko kini ibu bapa yang berbahagia. Ibaratnya harimau ngunguh. Tak ada kekuatan Minang tu. Galas saja di Minang ko di Pajojoa murah di Minang ko di. Ada le bu. Tak ada kekuatan ni bapak yang berbahagia. Jamaah rahimakumullah. Aku bawa kan asyidda alal kuffar bapak ibu. Ikun dan terjadi bapak ibu yang berbahagia. Makanya jamaah rahimakumullah, enak. Kapan kita ni akan bangkit bapak ibu yang berbahagia wallahu a'lam. Ibu ya. Kita tidak punya kekuatan hari ini bapak ibu. Kalaulah umat Islam punya kekuatan yang luar biasa, maka yang diperlakukan dalam hidup itu adalah semua yang ada di dalam Al-Quran itu. Hukum di dalam Al-Quran sudah lengkap. Membunuh orang ada hukumannya. Bazina ada hukumannya. Ada segala-gala lain. Tapi bapa dan ibu yang berbahagia itu tidak diperlakukan. Bayangkan bapa dan ibu di tengah-tengah umat yang mayoritas orang Islam yang diperlakukan hukum tidak sesuai dengan hukum Islam. Ya, tidak diperlakukan. Tandu abu. Tandu awak lah menjadi harimau munguh.
Tandu awak lah serupa julurah ndak babatu. Tandu awak serupa jo ulah ndak babiso. Kemudian serupa jo tadi bu, ijuk kondak basaga. Tadi putar-putarkan daripada ibu yang berbahagia. Aku nanti jadi dia nak kemanakan kini bapak ibu yang berbahagia. Ya, ndak ada. Makanya bapak dan ibu yang berbahagia di rumah itu bapak dan ibu kita harus tegas-tegas. Kalau sesuatu yang merusak pada anak-anak kita tinggalkan saja. Permainan, hiburan itu adalah pola hidup orang kafir semuanya itu. Tinggalkan cara berpakaian, cara bergaul, itu kehidupan orang sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tegas saja bu. TV awak saja bu ya. Ini keluar di TV itu tu. Sagalonyo. Aceh lihat TV orang Brunei. Penyiar Brunei itu pak dan ibu enak. Ada kok penyiar Brunei itu yang tidak nutup aurat bu? Ada bu? Tidak ada. Kalau di Indonesia umumnya penyiarnya orangnya tidak bawa baju. Tidak bawa baju bu? Itu modelnya. Awak umat Islam di Indonesia kok yang menyiar di Indonesia kok umat-umat yang sesat. Bayangkan tu nan tagak tu nan debarado di TV tu nan nampak siang malam manusia-manusia tidak tutup aurat. Nauzubillah min zalik. Baralik itu kalamah tu. Bah mana guanya bu? Siapa ke mana gua? Siapa ke majai? Siapa ke majai? Tak ada kekuatan buat ibu yang berbahagia. Tak bicara ibu, apa tiba ada di rumah ibu yang TV itu kok. Lai kok rancak tutup auratnya orang menyampaikan berita ke waktu indah. Persis seperti orang baru jago lalu mandi itu ya. Langsung mengecek di TV sikit. Bantu itu banau Pak Ibu. Kadang lama lu cuma tua menonton TV itu. Matian TV kalau bentuk itu. Ya matian. Dan menyiar itu bukan orang, bukan manusia itu. Menyiar itu. Jemaah rahimakumullah. Iko kesesatan, kemaksiatan yang subur di tengah-tengah masyarakat itu. Dan masyarakat kini Bapak Ibu anyang Bapak Ibu. Tak bisa mencegah, tak bisa melarang, tak bisa menegur, tidak bisa menghentikan. Ini jemaah rahimakumullah, itulah kaji kita dulu bu ya. Kita balikkan diri kita masing-masing Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apapun bentuk kekufuran itu, mari kita lawan, mari kita singkirkan dan mari kita hindarkan kepada Ibu yang berbahagia. Kalau you awak benar-benar menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi anak kita Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya hidup mereka terlena dengan kehidupan yang tidak benar, kembalikan mereka kepada jalan Allah dan Rasul, ajak mereka untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu kajian kita pada pagi hari ini. Dasarnya surat Al-Fat ayat yang ke-29. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita terjauh dan tersingkir dari kehidupan orang-orang kafir tersebut. Karena dikala kita sudah menyingkirkan diri dari kehidupan orang kafir, berarti kitalah pengikut Nabi Muhammad yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangku lesen ko. Anak di sini. Apa kira? Tunggu sana tadi. Jalan tadi. Yo. Yo mah we. Jalan.